Perkenalkan, nama saya Laurencia Natania Oktaviani, NPM 20103030023 dari Prodi Pendidikan IPA kelas 1. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan pangan dengan dosen pengampu Ibu Rina Rahayu. Di sini, saya akan memperkenalkan salah satu makanan khas daerah tempat tinggal saya, yaitu Kota Tegal. Tegal merupakan kota yang terletak di pesisir Laut Utara, Provinsi Jawa Tengah. Bukan hanya sekedar identik dengan warteg dan sate kambing muda saja. Ada banyak sekali kuliner khas Tegal yang sebetulnya layak untuk kita cicipi karena memiliki kelezatan yang luar biasa. Ya, salah satunya adalah kupat blengong. Hampir di setiap sudut kota Tegal terdapat warung yang menjual makanan ini. Salah satunya ialah warung makan kupat blengong Ibu Siti Hanifah yang akan saya kunjungi sebagai objek observasi. Warung ini tepatnya terletak di Jalan Palaraya, Desa Menjasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nah, blengong hanya dapat kita jumpai di daerah Tegal dan Brebes saja. Sehingga, kupat blengong merupakan kuliner khas yang betul-betul asli kota Tegal maupun Brebes. Kupat blengong merupakan kuliner ketupat yang disajikan bersama dengan sate blengong. Namun, masih jarang orang yang mengetahui asal-usul daging blengong yang biasanya mereka santap karena blengong sendiri memiliki ciri khas dan keunikan dari hewan unggas yang lainnya. Ya, blengong sendiri sejatinya adalah hewan unggas dari hasil persilangan antara bebek dan juga entok atau itik, yang dalam bahasa Jawa bisa dikenal juga dengan mentok. Bapaknya mau makan, mau pedas apa sedang? Oke. Ini biar kelihatan sambelnya. Nanti aja, nanti sambelnya taruh di sendok. Cara penyajiannya seperti ini. Ini yang biasa kulitnya, ini juga kulit nih. Ini toppingnya ini bubuk kuning, bubuk merah. Dan yang terakhir ini bawang. Ini silakan menikmati. Baik, Ibu namanya siapa ya? Ibu Siti Hanifah. Baik, Ibu Hanifah, perkenalkan saya Tania dari Universitas Tidar Magelang datang ke sini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan pangan, yaitu saya ada tugas observasi makanan khas daerah karena saya asal tempat tinggalnya dari Tegal. Jadi saya memilih salah satu makanan khas Tegal yaitu kupat blengong. Jadi saya mohon izin ya Bu, apa boleh saya mau wawancarai Ibu untuk menanyakan sedikit tentang makanan kupat blengong ini? Boleh sayang. Mau tanya apa? Oke, kita mulai ya Bu. Yang pertama, boleh dijelaskan sedikit mengenai kupat blengong itu makanan seperti apa ya? Makanan ini kupat sayur, tapi di sini terkenalnya namanya kupat blengong. Kupatnya yang terbuat dari lontong dan kuahnya kuah kuning, ini kuah sayur kuning ini. Kuah sayur kuning ini udah habis, nanti ada jojokan lagi nanti sebentar lagi. Itu kuah sayur kuning ya, dan dagingnya itu dari bebek blengong. Blengong itu perpaduan silang itu antara bebek dan mentok, namanya blengong. Jenisnya sama bebek dengan blengong, tapi kalau bebek itu kecil, terus kalau
Blengong itu besar, panjang, lehernya panjang, hitam, harganya juga agak mahalan yang blengong. Kalau bebek kecil itu 50, kalau blengong kecil 100.000. Makanya di sini jadi incarannya khas Tegal. Itu blengong rasanya mantap, lain dengan bebek. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ciri khas kupat blengong yang membedakan kupat blengong dengan jenis kupat lainnya itu kan pasti ada di sate blengongnya kan ya. Iya. Lalu apakah ada perbedaan lain antara kupat blengong dengan kupat lain selain di satenya, misal di bumbunya atau di kupatnya dan sebagainya yang berbeda dengan kupat lainnya? Ada nggak ya Bu? Ada. Yang menjadi kelainan dari kupat lainnya, kalau kupat gelabet itu terlalu kental, tapi kalau blengong itu agak encer seperti ini, nggak begitu kental, dan rasanya gurih, agak kemanis-manisan ke itu ya, ke Jogjanan rasanya terlalu manis kalau di sini. Tapi kalau di kupat gelabet itu hambar, biasa asin. Tuh, rasanya lain. Oke, pertanyaan selanjutnya, komponen bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kupat blengong? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari komponen bahan untuk membuat sate blengongnya, baru komponen bahan dari keseluruhan kupat blengongnya. Oh iya, itu terlalu rinci, banyak sekali. Seperti ya, kalau mau lihat di sini nih sayang, ini ibu ini di sini. Yang pertama ini sate tulang taleng. Ini sate tulang taleng ini terdiri dari tulang ayam dan tulang bebek campur. Yang kedua ini dari kulit sapi. Ini sate yang kedua ini dari sate kulit sapi. Kalau di lain tempat ada yang menamakan aridan, ada yang kulit sapi, ada yang namanya tetelan, ada yang namanya towel, macam-macam. Soalnya itu kan di semua daerah punya nama sendiri-sendiri ya Neng ya. Iya. Ini towel, ini sate yang kedua, ini sate yang ketiga, ini sate telur puyuh. Sate yang ketiga ini sate telur puyuh, soalnya di sini banyak penikmat sate telur puyuh. Di sini ini yang ketiga. Ini yang sate yang keempat ini sate rempela ati. Ini sate rempela ati bebek. Ini banyak yang nyerbu kalau ibu baru buka aja udah diserbu ini sate rempela ati. Dan yang keempat tadi ya, ini yang keempat, yang kelima tadi yang bebek basah ini yang bebek semur. Penyakit Neng saya. Iya, semur. Bebek goreng. Ini yang juga ada penikmat lagi ini bebek goreng. Para penikmat bebek blengong goreng. Ini macam-macam. Dan yang kalau sayurnya sama, sayur lontongnya sama kayak kita nyayur biasa kalau mau buat itu sayur lebaran apa-apa sama lah, bumbunya sama. Seperti itu. Apakah ada kriteria pemilihan hewan blengong mungkin harus yang bagaimana gitu agar hasil produknya maksimal? Oh, ada. Kalau kita harus memilih yang agak besar, jangan yang kecil. Yang kecil itu dagingnya nggak punya daging itu. Ya, kriterianya seperti itu. Dan apa ya? Cara merebusnya aja nggak begitu lama. Kalau lama hancur. Soalnya bebeknya bebek kecil. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu apakah ada kandungan senyawa beracun atau berbahaya pada blengongnya? Enggak ada. Yang harus dihilangkan gitu, enggak ada ya? Enggak ada sayang. Neng. Enggak ada, alami semua. Nanti suun bumbu-bumbunya juga alami. Kalau ngerubus ngungkep, kalau kurang bumbu rasanya amis. Amisnya masih kita taruh pertama salam, laos, kami jara, daun jeruk, kayu manis. Bumbu ungkepnya itu spesial giling sendiri 4 macam, kami jara, bawang putih,
kunir yang empuk, yang itu yang tua, terus satunya salam sama itu serai. Itu digiling jadi satu, garam ada apa ya? Tuh itu amisnya hilang. Seperti itu. Baik, apakah ada penggunaan zat pewarna, misalnya zat pewarna alami itu yang bikin alami. warna kuning gitu kan? Iya, pakainya Atau itu, buatan pakainya empuk. empuk? Pakainya empuk kunir biar agak kuning sekali. Itu yang empuk yang bergelondong, berarti itu zat pewarna alami. Iya, zat pewarna alami. Sama buat pewarna telur. Lalu apakah ada upaya pengawetan, misalnya penggunaan zat pengawet alami atau buatan atau mungkin cara pengawetan lainnya? Jika ada bisa dijelaskan bagaimana cara pengawetannya dan Seperti biasanya itu. tahan berapa lama? Kalau kita masih punya sisa-sisa bebek, kalau lagi sepi ya Neng ya, Iya. kita cuci bersih bebek, masukkan ke freezer. Nggak pernah pakai alat apapun ya, yang penting masuk freezer. Masuk freezer aja. Masuk freezer atas, jadi awet sampai 1 hari 2 hari awet seperti Jadi, itu. Nggak pakai senyawa apapun. Tahan lamanya 2 2 hari ya? cuma 2 hari 3 hari lah. Wong namanya daging. Lalu boleh dijelaskan pengemasan atau pengepakan kupat blengong yang digunakan oleh ibu itu pengemasannya seperti apa? Pengemasan apa gimana saya? Ini berarti jelasin kayak gini. pengemasannya itu ya. Oh, pertama ini ya pakai plastik, terus nanti dimasukkan kuah, bumbu-bumbu segala macam. Nanti pengikatnya ini aman. Pengikatnya pakai daun seperti ini. Seperti ini nanti kasih kuah, terus pakainya daun. Seperti itu. Lalu kerusakan apa yang biasanya timbul yang dialami oleh ibu baik ketika proses pembuatan maupun ketika produk kupat blengongnya sudah jadi? Jadi misal kayak bisa dijelaskan ciri-ciri produk yang ketika gagal atau rusak itu seperti apa yang mungkin pernah ibu alami sehingga kupat blengongnya itu tidak layak dijual? Oh, pernah. Kita kan kupatnya pesen diimbah ya, mbah karena mbahnya itu udah tua. Jadi kadang-kadang seringnya ininya rusak. Enggak menjadi kupat tapi jadinya beras. Seperti itu ya. Kadang kalau ini sertas ini hancur separuh, jadi kan kita rugi. Soalnya beras nggak jadi lontong. Berarti seringnya itu di kupatnya Di ya? kupatnya ya. Kalau ini sih nggak ada kendala apapun di bebeknya. Paling kalau udah hancur ya harganya harga lain. Seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir Bu, jadi bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi kerusakan tersebut? Oh, caranya kita menghimbau kepada Mbak tadi ya, yang pesan Mbak harus hati-hati lagi Mbak, soalnya katanya kurang air. Kurang air. Kurang air dan kurang pemanasan, kadang Mbaknya kan lupa belum ditambahin api ya, jadinya hancur. Nah seperti itu. Kendalanya di sini aja, sama kalau hujan dagangan sepi. Iya. Seperti itu Neng. Baik, sudah cukup itu saja pertanyaannya. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia diwawancarai. Hasil wawancara ini sangat membantu dalam pengerjaan tugas kuliah saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Sekali lagi terima kasih ya Bu.